Kenapa banyak orang itu minder atau nggak percaya diri? Karena satu, karena dia membandingkan dirinya dia dengan orang lain. Akhirnya jadi nggak percaya diri. Kayak sekarang nih, misalnya Anda udah wah confident, tapi terus Anda ya biasa lah ya, kadang-kadang kan suka punya kebiasaan ngestalkin orang, lihat wah kayaknya kok dia lebih jago ya jualannya, wah kayaknya ini lebih jago omsetnya, terus dan akhirnya merasa apalah aku gitu kan, baru mulai ngomong masih belepotan, dan akhirnya ketika kita mengcompare diri kita dengan orang lain itu membuat kita jadi nggak percaya diri gitu. Ketika kita mengcompare pencapaian kita dengan orang lain, akhirnya membuat kita down. Ketika kita mengcompare kemampuan berbicara kita dengan orang lain, akhirnya membuat kita down gitu. Jadi paling penting menurut saya adalah never ever compare yourself with other people gitu. Karena ketika Anda membandingkan dengan orang lain, when you compare yourself with others, you get bitter. Itu akan selalu sakit ya. Tapi when you compare with yourself, you get better. Oke, nah percaya deh, bener dengar kata-kata saya. Oke, Anda itu luar biasa, Anda itu layak untuk mendapatkan kesuksesan yang Anda miliki, gitu, dan yang akan Anda miliki. And you are really nobody until you treat yourself as somebody. Anda itu bukan siapa-siapa sampai Anda bisa menghargai diri Anda bahwa Anda adalah sosok yang luar biasa, baru orang lain bisa menghargai Anda. Jadi saya adalah contoh nyatanya seperti saya bilang. Oke, kalau saya ketika terjun ke dunia sales, saya ngelihat kiri kanan dan saya bandingin, wah ini lebih jago, wah saya nggak punya modal, nggak punya kenalan, juga tukang listrik ya kan, teknik elektro, nggak bisa jualan, hancur saya. Tapi fokus di awal, kadang-kadang kita harus pakai kacamata kuda, just fokus dan percaya. Yakin, itu sih menurut saya. Jangan banding-bandingin dengan orang lain. Ketika kita berada di tempat yang paling tinggi jadi orang sukses, itu bahaya. That's actually the most dangerous place. Itu adalah tempat yang paling bahaya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita udah sukses, kita jadi males. Ya kan saya nggak perlu lah bangun pagi, nggak perlu lah prospek lagi gitu kan. udah ada di level yang berbeda gitu, ini nggak level lagi. Ketika kita sudah sukses, kita merasa nggak perlu belajar lagi, udah paling tahu gitu kan, dan itu adalah awal dari kehancuran. Jadi untuk bisa punya banyak ide dan banyak semangat itu kita harus punya kerendahan hati untuk terus mau belajar. Saya belajar dari siapapun juga, dari banyak hal ya, kayak tadi maksudnya dari Bu Rina aja tadi saya juga belajar kan bahwa sesuatu yang kosong itu wah akan hancur, bener nggak? Pakai botol bisa hancur, tapi kalau ada yang isinya bisa jadi kuat, tangguh. Sometimes kadang-kadang kalau misalnya ngomongin ide nih ya, kita nonton TV aja, asalkan mindset kita mindset mau belajar, apapun juga hal positif yang ada di TV itu bisa jadi pembelajaran. Saya suka banget nonton iklan-iklan zaman sekarang tuh lucu-lucu, bener nggak? Iklan-iklan itu menjadi salah satu teknik strategi marketing juga untuk Anda yang mau prospecting atau mau jualan, ya nggak? Ya kan? Jadi bagaimana cara membuat video marketing, ya kan, untuk menjual produk-produk kayak tadi salut, kalung, apa segala macam. Jadi again, nggak ada batasan yang namanya kreativitas, yang ada adalah orang malas aja yang akhirnya membuat dia nggak kreatif, yang akhirnya membuat dia nggak mau mencoba gitu. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.